Foto-foto pernikahan ini yang diadakan di Ahu beberapa hari sebelum hilangnya dan ditemukan tak bernyawa, Melissa Juban ini menikahi kekasih lamanya, Brian Lanto, seorang pemuda lokal dari Karachi yang merupakan anggota militer aktif yang ditempatkan di negara bagian Washington. Kehidupan Melissa Juban tampak cerah. Dia memiliki pekerjaan, keluarga, dan teman-teman yang dicintainya, dan dia baru saja menikah dengan pasangan yang ia cintai dalam hidupnya. Pada dasarnya, dia memiliki segalanya untuk hidup, tetapi segalanya berubah menjadi gelap ketika dia tidak datang bekerja suatu hari. Polisi dan seluruh komunitas menghabiskan berhari-hari menyisir lingkungan sekitar dalam harapan menemukannya hidup dan baik-baik saja. Namun, harapan mereka segera sia-sia. Malam itu, kenangan tentang Melissa Juban semakin bertambah. Untuk detail kasus ini sangat mengejutkan dan memilukan, terutama karena pembunuhnya adalah seseorang yang dikenalnya. Tetapi sebelum kita membahas kasus ini, mari kita kembali ke awal untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana semuanya terjadi. Langsung aja kita bahas. Melissa Juban adalah seorang perawat berusia 32 tahun yang memiliki masa depan yang cerah di hadapannya. Orang-orang yang mengenal Melissa menggambarkannya sebagai sosok yang paling baik hati, tidak egois, dan penuh kasih sayang, serta senang membantu orang lain. Melissa berasal dari Filipina, tapi dibesarkan di Amerika Serikat. Pada tahun 2014, ia lulus dari Universitas Washington dengan gelar di bidang informatika kesehatan dan manajemen informasi kesehatan. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan gelar keperawatan dari Universitas Portland, di mana ia dikenang sebagai mahasiswa yang cerdas dan positif, yang senang membantu teman-temannya dan sangat bersemangat untuk menjadi perawat. Salah satu mantan profesornya menggambarkannya sebagai sosok yang sangat mendukung teman-teman sekelasnya. Ia sangat aktif dan senang berada di kelas, serta rajin belajar. Pada saat kejadian ini, Melissa bekerja sebagai perawat jantung di Rumah Sakit Saint Vincent's di barat daya Portland, tempat ia dicintai oleh pasien dan rekan kerjanya. Di luar jam kerja, Melissa senang bepergian dan pergi ke pantai. Tempat favoritnya adalah Hawaii, tempat di mana ia bertemu kekasihnya yang bernama Brian Laterno, yang saat itu bertugas di Angkatan Laut AS. Kemudian Melissa ditempatkan di Oregon, sementara Brian berada di Pulau Oahu, Hawaii. Tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk bersama. Mereka menjalani hubungan jarak jauh selama bertahun-tahun, bolak-balik hanya untuk bertemu satu sama lain. Keluarga Brian sangat menerima Melissa dan menganggapnya sebagai bagian dari keluarga mereka. Kemudian pada Oktober 2023, setelah 10 tahun berpacaran, Brian melamar Melissa dan ia pun setuju. Lalu keduanya menikah pada 24 Agustus 2024 dalam upacara yang indah ini di Waimea Valley, dihadiri oleh keluarga dan teman-teman mereka. Dalam foto-foto pernikahan menunjukkan Melissa sangat bahagia, dan foto lainnya menunjukkan ia menari dengan gembira di pernikahannya. Dari foto dan video, terlihat jelas bahwa mereka sangat saling mencintai dan tidak sabar untuk memulai kebahagiaan mereka selamanya. Tapi sayangnya, momen kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Pada tanggal 1 September 2024, Melissa dan suaminya terbang ke negara bagian Washington untuk menghabiskan hari buruh bersama keluarga Melissa. Itu adalah reuni bahagia yang dipenuhi dengan rencana untuk masa depan. Mereka membicarakan bagaimana Melissa dapat menemukan pekerjaan di Bremerton, tempat suaminya ditempatkan, sehingga mereka akhirnya bisa bersama. Namun untuk saat itu, ia harus kembali ke Oregon, tempat ia tinggal, yang dekat tempat kerjanya juga. Kemudian pada tanggal 2 September, ia menempuh perjalanan 3 jam ke apartemennya, lalu berangkat kerja pada tanggal 3 September seperti biasanya. Lalu kemudian pada hari Rabu, 4 September, ia memulai hari-hari seperti biasanya. Ia bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan shift paginya yang seharusnya mulai pukul 7 pagi. Dan sekitar pukul 6 pagi, ia menelepon suaminya. Dan mereka berbicara selama beberapa menit membahas rencana mereka untuk hari itu. Dan saling mendoakan hari yang menyenangkan dan berjanji untuk komunikasi lagi nanti setelah kerja. Saat itu emang ia tidak menyadari, tetapi bayangan gelap sudah mengintai di belakangnya, menunggu kesempatan untuk menyerang dan menghancurkan hidup Melissa selamanya. Setelah lewat jam 7 pagi,
Rekan kerjanya heran kenapa Melissa tidak kunjung datang, yang seharusnya ia masuk di jam 7 pagi itu. Tetapi rekan kerja Melissa menyadari ada sesuatu yang salah ketika ia tidak datang kerja. Lalu mereka mencoba menelponnya dan bahkan menghubungi anggota keluarganya. Tetapi tidak ada yang bisa menghubunginya sama sekali. Ini aneh, karena Melissa biasanya selalu dapat diandalkan dan tidak pernah absen kerja dengan sengaja tanpa pemberitahuan. Selain itu, ponselnya juga selalu aktif, bahkan jika ia kehilangannya karena suatu alasan, ia selalu menemukan cara untuk menghubungi seseorang. Rekan kerjanya khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Mungkin dia mengalami kecelakaan atau keadaan darurat medis di apartemennya dan tidak dapat memperoleh bantuan. Seiring berjalannya waktu tanpa ada tanda-tanda keberadaan Melissa, rekan-rekan kerjanya melaporkan kekhawatiran mereka kepada manajemen rumah sakit yang kemudian menghubungi polisi dan meminta agar dilakukan pengecekan di tempat apartemennya. Departemen Kepolisian Beaverton menerima panggilan tersebut sekitar pukul 10 pagi. Segera setelah laporan dibuat, beberapa petugas pergi ke apartemen Melissa untuk memeriksanya dan mencari tahu apakah ada petunjuk tentang keberadaannya. Mereka dipandu masuk ke apartemen oleh manajemen, tetapi setelah menggeledah apartemennya tidak ada tanda-tanda keberadaannya atau kemana dia pergi. Anehnya, tas, kunci, dan teleponnya juga hilang, meskipun mobilnya masih terparkir di garasi parkir kompleks. Mereka juga mencatat bahwa pintu kamar Melissa yang menggunakan kartu elektronik dibuka sekitar pukul 6:30 pagi. Ini berarti Melissa telah meninggalkan apartemen atau membiarkan seseorang masuk ke apartemen. Bagaimanapun, polisi tahu ada sesuatu yang tidak beres. Lalu mereka menulis dalam sebuah unggahan Facebook bahwa ketidakhadirannya tanpa komunikasi dianggap tidak biasa dan mengkhawatirkan. Upaya petugas dan anggota keluarga untuk menghubungi Melissa sepanjang hari tidak berhasil karena teleponnya tampak dimatikan. Selain itu, pencarian di sekitar rumah Melissa juga tidak membuahkan hasil. Catatan bank dan kartu kredit tidak memberikan informasi baru mengenai lokasinya hingga pukul 15.00. Melissa dimasukkan ke dalam basis data penegak hukum nasional sebagai orang hilang. Investigasi penuh kini sedang berlangsung dengan petugas mendatangi rumah-rumah dan berbicara dengan tetangga untuk melihat apakah ada yang melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan yang dapat membantu menjelaskan apa yang terjadi pada Melissa. Mereka juga meminta rekaman pengawasan apapun yang mungkin telah menangkap sesuatu untuk menjelaskan hilangnya Melissa ini. Sementara itu, keluarga Melissa yang cemas soal Melissa langsung pergi ke Beaverton pada hari yang sama untuk membantu menemukannya. Pencarian Melissa berlangsung selama beberapa hari, dengan lebih dari 100 orang, termasuk teman, rekan kerja, dan anggota komunitas yang datang untuk membantu. Mereka menyisir daerah sekitarnya, termasuk taman dan ruang terbuka untuk mencari petunjuk. Polisi mengatakan mereka juga menggunakan anjing pelacak untuk menemukan petunjuk, tetapi tidak menemukan apapun. Sementara penegak hukum melanjutkan investigasi pencarian mereka, beberapa teman Melissa melakukan pencarian sendiri dengan membagikan foto Melissa ini di sekitar daerah Beaverton. Pagi itu, teman dan keluarganya berkumpul di dekat rumahnya di apartemen Baseline 158 di Beaverton untuk mencarinya, dan mereka melakukannya lagi di malam hari. Polisi mengatakan mereka menyisir apartemen tadi malam dan melakukan pencarian dengan anjing pelacak, tetapi tidak membuahkan hasil. Seiring berjalannya hari tanpa tanda-tanda Melissa dan kemungkinan untuk menemukannya hidup-hidup tidak itu pasti, tetapi keluarga dan teman-temannya tidak menyerah. Pada Jumat pagi, puluhan orang datang untuk mencarinya, menyisir jalan setapak di hutan dan jalan-jalan terdekat. Ini menunjukkan betapa baiknya dia. Dari semua dukungan yang diberikan semua orang yang bergabung, orang-orang yang tidak mengenalnya tetapi tahu tentangnya. Sayangnya, harapan mereka akan segera hancur karena pada hari Sabtu sekitar pukul 3 pagi, 3 hari setelah menghilang, polisi mengumumkan bahwa mereka telah menemukan jasad Melissa. Namun yang lebih mengejutkan adalah mereka mengatakan telah menangkap seorang yang merupakan tetangga atas pembunuhannya. 3 days after an Oregon nurse married a former Hawaii resident and was then reported missing, she has been found dead. Police have arrested one of her neighbors. 32-year-old Melissa Jubain was reported missing on Wednesday after she didn't arrive for her morning shift as a nurse in Portland. Jubain had just returned from Hawaii where she celebrated her wedding. After an extensive investigation, police identified one of Jubain's neighbors, 27-year-old Bryce Jonathan Schubert, as involved in her disappearance.
Berita ini pun mengagetkan semua orang dan keluarga mereka, dengan banyak yang bertanya mengapa hal seperti ini bisa terjadi. Setelah penyelidikan ekstensif, polisi mengidentifikasi salah satu tetangga Melissa, yaitu Bryce Jonathan Schubert, yang berusia 27 tahun, sebagai pihak yang terlibat dalam menghilangnya Melissa. Keluarga Melissa sangat terpukul dengan berita kematian Melissa dan tidak mengerti mengapa ada orang yang ingin menyakitinya. Ibu mertuanya mengatakan, Melissa orang yang sangat rendah hati dan hormat, mengatakan bahwa putranya, Brian, dan seluruh keluarga sangat terpukul kehilangannya. Kemudian ayah Melissa, seorang pensiunan ilmuwan laboratorium medis yang pernah bertugas di Angkatan Laut AS, memposting pesan teks terbaru yang ia tukar dengan putrinya di Facebook. Ayah, jaga diri baik-baik. Ingat, ayah harus ada di sana dan sehat untuk pernikahanku. Antar aku ke altar. Tulis Melissa. Ya Anik. Jawabnya menggunakan kata slang untuk anak. Beberapa acara peringatan diadakan untuk menghormati Melissa, termasuk satu di Universitas Portland dan satu lagi oleh Asosiasi Perawat Oregon. Acara tersebut dihadiri oleh ratusan orang yang mengenangnya sebagai sosok yang ceria dan positif, penuh sukacita. Ratusan orang memadati Taman Ridgewood View untuk memberikan penghormatan kepada Melissa, seorang perawat berusia 32 tahun dari Beaverton. Dengan bunga di tangan, kesedihan yang dirasakan oleh teman-teman, rekan kerja, dan mantan pasiennya semakin meningkat sepanjang malam. Namun masih ada beberapa pertanyaan terbuka tentang bagaimana tepatnya dia meninggal. Dan untuk menunjukkan betapa Melissa dicintai, sebuah penggalangan dana di GoFundMe yang dibuat oleh keluarganya untuk membantu biaya pemakaman berhasil mengumpulkan lebih dari $50.000 hanya dalam 24 jam. Di halaman tersebut, keluarga menyebut kematiannya sebagai tindakan kekerasan yang tidak masuk akal dan menggambarkannya bukan hanya sebagai putri, teman, dan anggota komunitas yang penuh kasih, tetapi juga seorang perawat yang berdedikasi, yang sangat peduli pada keluarga, teman, dan pasiennya. Dia menyentuh banyak kehidupan dengan kebaikan, kasih sayang, dan tanpa pamrihnya. Saya mendengar bahwa dia bahkan pernah didatangi mantan pasien di kompleks apartemennya untuk meninggalkan obat untuknya. Salah satu anggota keluarga Melissa kemudian mengeluarkan pernyataan, mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka, mengatakan, "Kami sangat berterima kasih kepada para detektif dan staf lain yang bekerja dengan tekun dalam kasus ini, atas cinta dan dukungan yang kami terima dari seluruh bangsa, terutama dari kota Beaverton dan Gereja Katolik Tritunggal Maha Kudus, serta keluarga kerjanya di Providence St. Vincent, dan atas semua doa. Mari kita terus berdoa untuk Melissa dan memperjuangkan keadilannya." Sekarang mari kita kembali ke seorang pelaku dalam kasus ini. Bryce Jonathan Schubert dari Newberg, Oregon. Dia berusia 27 tahun dan seorang perawat berlisensi. Dia dilaporkan mendapatkan gelar sarjana dari Sekolah Keperawatan Oregon Health and Science University di El Grande pada tahun 2022. Kemudian pada bulan September yang sama, dia dipekerjakan sebagai perawat di Providence Portland Medical Center, tempat dia bekerja hingga Oktober 2023. Meskipun menurut juru bicara Providence, dia dan Melissa tidak pernah bekerja di rumah sakit Providence yang sama, dan polisi mengatakan bahwa dia tinggal di sebelah lorong dari Melissa, meskipun tidak jelas apakah mereka pernah berinteraksi satu sama lain sebelum kejadian ini. Setelah penangkapannya, Jaksa Wilayah Washington County meminta hakim untuk menyegel semua dokumen penting, termasuk dokumen kemungkinan penyebab dan surat pernyataan surat perintah penggeledahan, yang akan memberi kita gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang terjadi sekarang agak aneh karena dalam kebanyakan kasus, dokumen-dokumen ini biasanya tersedia untuk media dan publik. Hal ini membuat kita bertanya-tanya apakah seseorang melindunginya. Satu-satunya hal yang kita miliki tentang dia hanyalah dari beberapa tetangganya yang mengatakan kepada wartawan bahwa dia berperilaku aneh sepanjang minggu. Namun dari dakwaan tersebut, kita dapat sedikit memahami apa yang terjadi. Polisi dan jaksa penuntut umum menduga Bryce didakwa dengan penculikan tingkat pertama, yang berarti mereka menduga dia membawa Melissa dengan niat untuk menyakitinya. Kita tidak tahu persis bagaimana penculikan itu terjadi, tetapi dengan tinggi badan Melissa 5 kaki 2 dan berat 120 pounds, sedangkan Bryce tinggi 6 kaki 3 dan berat 230 pounds, Melissa benar-benar tidak punya kesempatan. Bryce juga menghadapi pembunuhan tingkat kedua, bukan tingkat pertama. Pembunuhan tingkat kedua bisa berarti dia bertindak karena tekanan emosional yang ekstrim atau membunuh Melissa selama kejahatan lain seperti penculikan. Dan terakhir, Bryce didakwa dengan penganiayaan mayat tingkat kedua, yang menunjukkan bahwa mereka percaya dia mungkin telah memindahkan atau menyembunyikan tubuh Melissa atau memperlakukannya dengan tidak hormat.
Bryce muncul di hadapan hakim pada tanggal 10 September, di mana pengacaranya mengajukan pembelaan tidak bersalah atas namanya. Ruang sidang yang sangat penuh di lantai 2 gedung pengadilan Washington County yang penuh sesak pada hari Senin. Setelah penundaan hampir 25 menit, Schubert hanya hadir secara virtual, melihat melalui celah kecil selnya saat pengacaranya mengajukan pembelaan tidak bersalah atas 3 tuduhan yang diajukan negara bagian. Pembelaan tidak bersalah tersebut telah diajukan, dan sidang akan diadakan dalam 30 hari. Keluarga dan teman-teman korban dan terdakwa terlalu emosional untuk berbicara di depan kamera setelah sidang singkat tersebut, yang masih menyisakan banyak pertanyaan di hari-hari mendatang. Seorang pengacara terdengar mengatakan kepada perwakilan Melissa bahwa proses hukum ini dapat berlangsung lama. Hingga sampai saat ini, belum ada perkembangan baru dalam kasus ini, dan Bryce masih ditahan tanpa jaminan untuk menunggu persidangan. Jika dinyatakan bersalah, ia menghadapi hukuman minimum penjara seumur hidup, dengan kemungkinan pembebasan setelah 25 tahun. Sebelum kasus ini diselesaikan, dan kita benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jangan lupa di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan di pembahasan kasus-kasus selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.